Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hanatul Qalbi bersama teman saya Putri Rafiqatul Jannah dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasikan suatu larutan adanya kation ataupun anion. Nah, untuk anion akan dijelaskan teman saya yaitu Putri, sedangkan kation akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi anion. Cara mengidentifikasi anion sama halnya dengan cara menganalisis anion. Analisis anion adalah analisis yang bertujuan untuk menganalisa adanya ion dalam sampel. Sifat-sifat anion ada 3, yaitu sifat-sifat asam basa, sifat redoks, dan juga keseimbangan larutan. Uji pendahuluan awal pada analisis anion juga berdasarkan pada sifat fisika seperti warna, bau, terbentuknya gas, dan juga kelarutannya. Analisis anion tidak jauh berbeda dengan analisis kation. Hanya saja pada analisis anion tidak memiliki metode analisis standar yang sistematis seperti analisis kation. Kita bisa memisahkan anion-anion ke dalam golongan-golongan utama, tergantung kepada kelarutan garam perak, garam-garam kalsium atau barium, dan juga garam zinc. Golongan anion itu terbagi menjadi 3, yaitu ada golongan sulfat, golongan nitrat, dan juga golongan halida. Pada golongan sulfat itu terdiri dari SO4 2-min, SO3 2-min, PO4 3-min, CR2O4 2-min, BO 2-min, CO3 2-min, C2O4 2-min, dan juga ASO4 2-min. Pada golongan nitrat terdiri dari NO3-min, NO2-min, dan juga C2H3O2-min. Dan pada golongan halida terdiri dari Cl-min, Br-min, I-min, dan S2-min. Proses identifikasi anion. Yang pertama yaitu ada proses yang melibatkan identifikasi produk-produk yang mudah menguap yang diperoleh pada pengolahan dengan asam-asam. Itu dibagi menjadi 2. Ada anion yang membentuk gas bila diolah dengan HCl encer atau H2SO4. Dan yang satu lagi yaitu ada anion yang membentuk gas bila diolah dengan HCl encer atau H2SO4 meliputi karbonat, hidrogen karbonat atau bikarbonat, sulfit, tiosulfit, sulfida, nitrit, hipoklorit, sianida, dan sianat. Anion yang membentuk gas atau uap bila diolah dengan H2SO4 pekat meliputi sulfat, peroksodisulfat, fosfat, fosfit, hipofosfit, arsenat, arsenit, kromat, dikromat, klorida, bromida, iodida, nitrat, asetat, fluorida, benzoat, klorat, permangat, tiosanat, bromat, borat, dan lain-lain. Proses identifikasi anion yang kedua itu bisa dilihat dari proses yang bergantung pada reaksi-reaksi dalamnya. Itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada anion yang diperiksa dengan pengendapan. Yang kedua ada anion yang diperiksa dengan reaksi redoksnya. Anion yang diperiksa dengan pengendapan meliputi sulfat, fosfat, fosfit, hipofosfit, arsenat, arsenit, kromat, dikromat, silikat, benzoat. Sedangkan anion yang diperiksa dengan reaksi redoksnya meliputi manganat, permanganat, kromat, dan juga dikromat. Kemudian ada analisis golongan sulfat. Yang pertama ada garam BaSO4
BaSO3, Ba2PO4 3 kali, BaCr2O4, BaBO2 2 kali, BaCO3, BaC2O4, Ba3ASO4 2 kali tidak larut dalam air kondisi basah, sedangkan garam barium anion lainnya mudah larut. Berdasarkan sifat tersebut, maka pemisahan dan identifikasi untuk golongan sulfat dapat dilakukan dengan penambahan reaksi BaCl2, kecuali barium kromat yang berwarna kuning, garam barium lainnya yang berwarna putih. Kemudian, analisis golongan halida itu meliputi yang pertama, jika larutan sampel diasamkan dengan asam nitrat dan ditambahkan perak nitrat, maka hanya golongan anion halida yang akan mengendap sebagai garam perak, yaitu seperti AgCl yang berwarna putih, kemudian AgBr yang berwarna kuning, AgI yaitu warna kuning muda, dan Ag2S yang berwarna hitam. Kemudian ada yang kedua itu seperti anion yang tidak menunjukkan uji yang positif untuk kedua golongan di atas, kemungkinan mengandung anion golongan nitrat. Berikut adalah contoh uji spesifik beberapa anion. Yang pertama itu ada uji nitrat, yaitu ambil 1 mililiter sampel, kemudian ditambahkan 2 ml asam sulfat pekat, lalu miringkan tabung uji sehingga membentuk sudut 30 derajat. Setelah itu, tambahkan beberapa tetes ferrosulfat melalui dinding tabung perlahan-lahan. Jika terbentuk cincin coklat, maka nitrat ada. Yang kedua ada cara uji spesifik asetat. Ambil beberapa tetes sampel, kemudian tambahkan etanol dan perhatikan bau yang terbentuk. Jika tercium bau buah, maka asetat ada. Kemudian uji spesifik anion Cl-. Setelah dilakukan uji golongan, maka penambahan NH4OH akan melarutkan anion Cl- dan Br-, sedangkan I- tidak larut. Penambahan asam lebih lanjut dapat membentuk endapan putih jika Cl- ada. Kemudian uji spesifik pada sulfat. Ambil 1 ml sampel, tambahkan asam dan BaCl2. Jika terbentuk endapan putih, maka anion sulfat ada. Selanjutnya, uji spesifik kromat. Uji spesifik kromat itu jika larutan dalam suasana basah berwarna kuning, maka anion kromat ada. Tambahkan Pb nitrat pada filtrat. Jika terbentuk endapan kuning, maka kromat ada. Kemudian uji spesifik sulfida. Larutan sampel ditambahkan dengan HCl encer, maka gas H2S terbebaskan. Cek dengan kertas Pb asetat. Jika menghasilkan warna hitam atau PBS, maka sulfida ada. Selanjutnya, uji spesifik pada karbonat. Sampel dalam bentuk larutan diuapkan terlebih dahulu hingga kering. Sisa pemanasan atau sampel padatnya diuji dengan sejumlah sedikit seng. H2O2 encer dan H2SO4 encer. Gas yang keluar dilewatkan dalam larutan barium hidroksida. Jika endapan putih terbentuk, maka karbonat ada. Borat. Sampel dalam bentuk larutan dimasukkan dalam kertas kurkumin. Jika kertas terbentuk berubah dari warna kuning menjadi kecoklatan, maka borat tersebut ada. Baiklah, ini tadi
Cara mengidentifikasi anion-anion. Nah, di sini saya Siti Anutul Kolbi akan menjelaskan bagaimana sih cara mengidentifikasikan atau menganalisis suatu larutan adanya kation. Jadi yang pertama adalah kelompok kation yang mengendap dipisahkan dari larutan dengan cara sentrifuge dan menuangkan filtratnya ke tabung uji yang lain. Terus cara yang kedua, larutan yang masih berisi sebagian besar kation kemudian diendapkan kembali, membentuk kelompok kation baru. Dan yang ketiga, jika dalam kelompok kation yang terendapkan masih berisi beberapa kation, maka kation-kation tersebut dipisahkan lagi menjadi kelompok kation yang lebih kecil. Demikian seterusnya, sehingga pada akhirnya dapat dilakukan uji spesifik untuk satu kation. Nah, jadi dalam kation sendiri itu terbagi menjadi 5 golongan. Untuk golongan yang pertama itu terdiri dari Ag+, Hg+, dan Pb2+. Untuk mengidentifikasikan golongan pertama dari kation itu dengan cara menambahkan reagensia. Reagensia yang dapat membentuk endapan untuk golongan kation pertama adalah HCl atau asam klorida encer, sekitar 6 molaritas. Sedangkan untuk golongan kedua terdiri dari 2 subgolongan, yaitu subgolongan 2A dan subgolongan 2B. Untuk subgolongan 2A, golongan ini tidak dapat larut dalam amonium polisulfida yang terdiri dari merkurium 2 ataupun Hg, tembaga ataupun Cu, bismut ataupun Bi, dan kadmium ataupun Cd. Nah, untuk subgolongan 2B itu larut dalam amonium polisulfida, di antaranya arsenik 3 dan 5 ataupun As, stibium 3 ataupun Sb, stibium 5 ataupun Sb, timah 2 dan 3 ataupun T. Golongan 2 ini dapat membentuk endapan ketika ditambahkan reagensia hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer atau H2S 0,1 molaritas pada pH 0,5. Untuk kation golongan 3 juga terdiri dari 2 subgolongan, yaitu golongan sub 3A dan subgolongan 3B. Untuk subgolongan 3A atau biasa disebut dengan golongan besi, diantaranya adalah besi, Fe3+, dan Fe2+, aluminium ataupun Al, krom ataupun Cr. Sedangkan untuk subgolongan 3B yang biasa disebut dengan golongan Zn, diantaranya nikel ataupun Ni, kobalt ataupun Co, mangan ataupun Mn, dan seng ataupun Zn. Untuk kation golongan 3 dapat membentuk endapan dengan menambahkan reagensia hidrogen sulfida, amonium hidroksida, dan amonium klorida atau dengan amonium sulfida. Untuk kation golongan 4 yaitu terdiri dari barium ataupun Ba, stibium ataupun Sr. Kation golongan 4 diantaranya adalah barium ataupun Ba, strontium ataupun Sr, dan kalsium ataupun Ca. Nah, untuk kation golongan 4 ini dapat membentuk endapan dengan mendapatkan reagensia amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral ataupun sedikit asam. Dan kelompok kation yang terakhir adalah golongan 5. Golongan 5 diantaranya magnesium ataupun Mg, kalium ataupun K, natrium ataupun Na, amonium ataupun NH4+, litium ataupun Li, dan hidrogen ataupun H+. Golongan ini tidak dapat membentuk endapan dengan reagensia golongan-golongan sebelumnya. Biasanya untuk mengidentifikasikan golongan 5 kation itu adalah dengan melakukan reaksi-reaksi khusus atau uji-uji nyala yang dapat dipakai untuk mengidentifikasikan kation-kation ini. Nah, jika kita ingin mengidentifikasikan suatu larutan yang tidak diketahui di dalamnya terdapat kation golongan 1, 2, 3, 4, ataupun 5, kita dapat menambahkan reagensia dari setiap golongan. Apabila terbentuk endapan, maka itulah golongan dari kation tersebut. Untuk grafik yang ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sih kita mengidentifikasikan suatu larutan apabila kita tidak tahu dalam golongan tersebut terdapat golongan 1, 2, 3, 4, ataupun 5. Nah, yang pertama adalah dengan menambahkan reagensia golongan 1, yaitu HCl. Apabila dengan menambahkan
reagensia HCl terbentuk endapan, berarti larutan tersebut mengandung kation golongan 1. Nah, apabila di dalam larutan tersebut masih ada zat ataupun senyawa yang tidak mengendap, kita tambahkan yaitu reagensia kation golongan 2 atau H2S. Apabila belum mengendap juga, kita tambahkan reagensia golongan 3, yaitu amonium sulfida. Selanjutnya, apabila belum menghasilkan endapan, kita tambahkan reagensia golongan 4, yaitu amonium karbonat dengan adanya amonium klorida. Terus, kalau belum terbentuk endapan juga, kita tambahkan atau kita lakukan reaksi-reaksi khusus dalam kation golongan 5, yaitu uji-uji nyala. Berikut ini adalah grafik kation golongan pertama. Kita dapat mengidentifikasikan kation golongan pertama dengan golongan-golongan yang lain adalah dengan menambahkan reagensia HCl 6 molaritas. Setelah ditambahkan HCl, maka akan terbentuk PbCl2, AgCl, dan HgCl2. Kemudian ditambahkan air panas, maka kation PbCl2 akan larut, sedangkan AgCl dan HgCl akan membentuk endapan. Nah, sekarang kita akan memisahkan PbCl2. Nah, PbCl2 ini ketika ditambahkan asam sulfat akan membentuk PbSO4, dapat menghasilkan endapan putih. Ketika ditambahkan kalium kromat akan menghasilkan PbCrO4 dengan menghasilkan endapan berwarna kuning. Setelah ditambahkan air panas, AgCl dan HgCl2 kan akan membentuk endapan. Kemudian ditambahkan amonia ataupun NH3. Maka dari AgCl akan membentuk kompleks yaitu AgNH3 2+ dengan Cl-. Nah, kalau untuk kation Hg2Cl2 setelah ditambahkan amonia atau NH3 akan membentuk endapan Hg yang berwarna hitam dan membentuk HgNH2Cl endapan berwarna putih. Nah, ketika keduanya dicampurkan, maka terbentuk endapan berwarna abu-abu. Dan yang selanjutnya adalah kation golongan 2. Untuk mengidentifikasikan kation golongan 2 dengan kation golongan lain adalah dengan menambahkan reagensia H2S 0,3 molaritas atau hidrogen peroksida H2O2. Kation-kation yang terdapat dalam kation golongan 2 adalah Pb2+, Cu2+, Cd2+, Bi3+, Hg2+, As3+, Sn4+, dan Sb3+. Kemudian ditambahkan reagensia amonium sulfida atau amonium polisulfida sehingga terbagi menjadi subgolongan tembaga dan subgolongan arsen. Untuk subgolongan tembaga terdiri dari Pbs, Cus, Cds, Hgs, dan Bi2S3. Dan untuk subgolongan arsen terdiri dari As3+, Sn4+, dan Sb3+. Kemudian dari subgolongan tembaga ditambahkan reagensia asam nitrat atau HNO3. Terbentuklah endapan hitam Hg2+. Dan kation yang tersisa adalah Pb2+, Cu2+, Cd2+, dan Bi3+. Kemudian dari sisa yang tadi Pb2+, Cu2+, Cd2+, dan Bi3+, ditambahkan reagensia H2SO4 dan air. Terbentuk endapan putih Pb2+ dan Cu2+, Cd2+, Bi3+. Dari kation yang tersisa yaitu Pb2+, Cu2+, Cd2+, dan Bi3+, ditambahkan reagensia asam sulfat dan air, sehingga membentuk endapan putih Pb2+, dan yang lainnya Cu2+, Cd2+, dan Bi3+ larut. Kemudian dari Cu2+, Cd2+, dan Bi3+ ditambahkan reagensia
NH4OH atau amonium hidroksida. Nah, dari Cu2+ menghasilkan endapan biru CuOH2. Kemudian dari CuOH2 ditambahkan reagensia NH4OH berlebih menghasilkan larutan kompleks yaitu CuNH3 4x2+, membentuk endapan atau larutan biru gelap. Larutan atau senyawa kompleks ini dapat dilakukan uji spesifik, yaitu dengan menambahkan FeCN6 3-min, sehingga menghasilkan endapan merah Cu2FeCN6. Kemudian untuk CD2+ setelah ditambahkan NH4OH menghasilkan endapan putih CdOH2. Dan ditambahkan NH4OH berlebih menghasilkan senyawa kompleks yaitu CdNH3 4x2+. Larutan ini tidak berwarna. Kemudian ditambahkan reagensia amonium sulfida menghasilkan endapan putih BiOH 3 kali. Kemudian ditambahkan reagensia SnCl2 menghasilkan endapan hitam Bi3+. Selanjutnya subgolongan arsen 2B yang terdiri dari AsS3 3-min, SbS3 3-min, dan SnS3 3-min. Ditambahkan reagensia CH3COH berlebih akan menghasilkan As2S3, Sb2S3, SnS2. Kemudian ditambahkan reagensia HCl pekat dan dihomogenkan. Untuk As2S3 menghasilkan As2S3. As2S3 ditambahkan reagensia NH4OH dan H2O2, kemudian dipanaskan dan menghasilkan AsO4 3-min. Kemudian ditambahkan campuran magnesia dan menghasilkan endapan putih NH4MgAsO4. Untuk Sb2S3 dan SnS2 setelah ditambahkan HCl pekat kemudian dihomogenkan, kemudian membentuk ion Sb3+ dan Sn4+. Kemudian ditambahkan Al dan dipanaskan, menghasilkan Sb3+ dan Sn2+. Kemudian ditambahkan reagensia HgCl2 yang berwarna putih, menghasilkan Hg2Cl2 yang berwarna putih dan Hg yang berwarna keabu-abuan. Kemudian Sb3+ dan Sn4+ ditambahkan asam oksalat menghasilkan Sb3+ dan SnC2O4 3 kali H2O 2 kali 4 dan ditambahkan reagensia H2S menghasilkan Sb2S3. Untuk memisahkan kation golongan 3 dengan kation golongan yang lain, yaitu dengan menambahkan reagensia NH4OH, NH4Cl, dan H2S. Kemudian terpisahlah kation golongan 3 yang terdiri dari Al3+, Cr3+, CO2+, Fe2+, Ni2+, Mn2+, dan Zn2+. Dan ditambahkan reagensia NaOH, memisah menjadi dua subgolongan, yaitu subgolongan besi dan subgolongan zinc. Untuk subgolongan zinc terdiri dari MnOH 2 kali, COOH 2 kali, FeOH 2 kali, dan NiOH 2 kali. Dan untuk subgolongan besi terdiri dari AlOH 4-min, CrOH 4-min, dan ZnOH 4-min. Untuk subgolongan zinc ditambahkan reagensia KsCN akan menghasilkan larutan berwarna merah Fe2+. Kemudian ditambahkan reagensia KsCN dalam alkohol akan menghasilkan larutan berwarna biru CO2+. Ditambahkan reagensia amonia atau NH3
akan menghasilkan Fe dan Mn. Ditambahkan reagensia NaBiO3 menghasilkan larutan berwarna ungu Mn2+. Untuk golongan besi yaitu AlOH4-, CrOH4-, dan ZnOH4- ditambahkan reagensia asam nitrat atau HNO3. Untuk CrOH4- menghasilkan larutan berwarna jingga Cr2+ dikromat. Kemudian Cr2+ dikromat ditambahkan reagensia BaCl2 menghasilkan endapan kuning BaCrO4. Untuk AlOH4- setelah ditambahkan reagensia asam nitrat kemudian ditambahkan reagensia NH4OH membentuk endapan putih Al3+. Untuk ZnOH4- ditambahkan reagensia HNO3 dan ditambahkan kertas difeniltiokarbazon atau kertas ditizon akan menghasilkan warna merah keunguan Zn2+. Baiklah, kita lanjutkan untuk kation golongan 4. Jadi, kation golongan 4 itu terdiri dari Ba2+, Ca2+, dan Mg2+. Kation golongan ini dapat membentuk endapan ketika ditambahkan reagensia amonium sulfat. Setelah itu akan memisah atau membentuk endapan putih Ba2+. Kemudian dari Ca2+ dan Mg2+ ditambahkan amonium oksalat ataupun basa akan membentuk endapan putih Ca2+. Yang tersisa adalah Mg2+. Dengan menambahkan Na2HPO4 akan membentuk endapan putih MgOH 2 kali. Kemudian dari MgOH 2 kali ditambahkan magnesion 1 ataupun 2 akan menghasilkan endapan biru Mg2+. Dan kation golongan yang terakhir adalah kation golongan 5. Kation golongan ini tidak dapat membentuk endapan dengan reagensia sebelumnya, tapi dilakukan reaksi khusus atau uji nyala. Untuk kation magnesium atau Mg2+, dapat dilakukan reaksi khusus, yaitu dipijarkan di atas arang dengan adanya natrium karbonat atau Na2CO3. Diubah menjadi magnesium oksida atau MgO2 yang berwarna putih yang berkilau terang ketika panas. Untuk kation Na+ dilakukan uji nyala, menghasilkan uji nyala berwarna kuning Na+. Kemudian ditambahkan seng uranil asetat, menghasilkan endapan berwarna kuning NaZnUO2 3 kali, C3H3O2 9 kali Na+. Sedangkan kation K+ atau kalium setelah dilakukan uji nyala akan menghasilkan nyala merah keunguan atau lembayung. Kemudian ditambahkan natrium heksanitrikobaltat 3 menghasilkan endapan kuning K2NaCO NO2 6 kali K+. Nah, untuk sisanya yaitu amonia atau NH4+, dilakukan reaksi khusus dengan dipanaskan dengan NaOH 6 molaritas, menghasilkan bau gas amonia atau NH4+. Nah, itulah cara-cara untuk menganalisis atau mengidentifikasikan suatu larutan ketika adanya kation atau anion. Dapat disimpulkan bahwasanya identifikasi anion dan kation dapat berupa pengendapan, perubahan warna, bau, gas, ataupun uji nyala. Sekian pengidentifikasian kation dan anion dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.